Tahukah kamu ada loh cara nabung yang benar dan ada juga cara nabung yang kurang tepat. Di konten ini saya akan bahas cara menabung yang benar. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang cara nabung yang benar. Kamu pasti udah akrab dengan adagium hemat pangkal kaya. Dan itu benar, tapi hanya sebagiannya. Karena untuk bisa kaya, kamu bukan cuma perlu penghematan, tapi juga harus memperbesar pemasukan. Bicara mengenai penghematan, tentu aja sangat dekat dengan namanya menabung. Kebiasaan menabung merupakan habit atau kebiasaan yang sangat positif. Tapi untuk jadi kaya memang diperlukan penghematan serta pemasukan. Namun di antara kedua hal tersebut, hal yang paling penting adalah jumlah uang yang disimpan. Karena umumnya orang itu lebih sulit untuk menabung dibandingkan untuk mendapatkan uang. Menabung itu ada loh cara yang benar dan ada cara yang kurang tepat. Beberapa cara menabung yang kurang tepat antara lain nabung di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita mungkin yang memang nggak kenal sama bank. Masalahnya adalah uang yang ditaruh di bawah bantal itu akan rentan hilang karena sangat mudah untuk dicuri. Menabung tetapi tidak pernah dilihat. Ketika nabung misalnya di tempat seperti celengan, jangan sampai kamu nggak pernah melihat kondisi celengan kamu, karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan celengan rusak. Bisa karena pencurian atau bisa juga karena rayap, sehingga membuat uang tabungan kamu hilang atau rusak. Seperti hal yang dialami oleh seorang penjaga sekolah yang kemarin tuh beritanya cukup viral. Beberapa waktu lalu ada sebuah berita yang cukup viral. Isi berita itu menginformasikan tentang seorang penjaga sekolah yang mengalami sebuah musibah. Uang tabungan puluhan juta miliknya lenyap, rusak dimakan rayap. Si penjaga sekolah itu udah nabung di celengan selama 2,5 tahun. Uang itu rencananya untuk daftar haji buat istri sama anaknya juga. Penjaga sekolah berusia 53 tahun tersebut punya firasat buruk terkait dengan uang tabungannya. Itu awalnya. Dan pada tanggal 13 September 2022 istrinya buka tuh celengannya. Tapi ternyata banyak rayap yang muncul dari dalam celengan. Kemudian celengan tersebut langsung dibongkar. Tapi apa yang dilihat justru kenyataan pahit. Berlembar-lembar uang pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah sudah dirusak dimakan rayap. Padahal uang tersebut merupakan uang tabungan yang berasal dari hasil jualan istrinya di kantin sekolah dan rezeki yang dia sisihkan. Menabung pada tempat yang tidak berizin. Menabung di sebuah lembaga yang tidak berizin sangat beresiko, meskipun bukan berarti lembaga tidak berizin merupakan penipu ya. Ada juga kok lembaga tidak berizin menjalankan bisnisnya secara jujur. Tapi nggak ada salahnya kamu menghindari lembaga-lembaga yang tidak berizin. Lagi pula masih banyak juga kok lembaga resmi yang berizin. Lalu yang berikutnya adalah menabung arisan. Arisan bukan tempat yang tepat untuk menabung. Arisan utamanya digunakan untuk ajang sosialisasi. Dan arisan membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi karena rawan terjadinya penyalahgunaan dana arisan. Banyak banget tuh cerita-cerita tentang kejadian uang arisan yang dibawa lari oleh si bendahara. Lalu adakah cara menabung yang benar? Ya tentu aja ada. Yang pertama, saham. Kamu bisa loh nabung saham. Caranya adalah dengan membeli saham secara rutin. Nggak peduli saat itu saham yang kamu tabung sedang naik atau turun harganya. Tentunya setelah kamu menentukan emiten saham yang ingin kamu tabung.
Hal yang perlu kamu perhatikan saat memilih emiten saham untuk ditabung adalah pastikan kamu memilih emiten yang memang secara fundamental bagus. Jangan sampai kamu milih saham gorengan. Menabung saham tidak bisa disamakan dengan bermain saham. Menabung saham berarti kamu memegang suatu saham dalam jangka panjang atau dalam waktu yang lama, dan bahkan menambah kepemilikan saham. Dan nabung saham juga bukan judi, tapi saham bisa jadi judi. Kalau kamu membeli saham tidak memiliki dasar, kenapa kamu beli saham itu, dan cuma dasarnya itu untung-untungan aja, ya maka sama aja kamu itu berjudi. Kamu yang memang tertarik untuk menabung saham, pastikan kamu membelinya melalui broker resmi. Satu hal yang perlu kamu perhatikan ketika membeli saham adalah saham itu sama seperti kamu membeli perusahaan. Untuk itu, kamu perlu memperhatikan kegiatan dan kualitas perusahaannya. Yang kedua, kamu bisa menabung di reksadana. Reksadana bisa dijadikan sarana untuk menabung juga. Kelebihan dari reksadana adalah kamu nggak perlu punya pengetahuan dan pengalaman yang terlalu dalam tentang investasi, karena uangmu akan dikelola oleh manajer investasi yang memang memiliki pengetahuan serta pengalaman lebih dalam bidang investasi, sehingga uangmu itu dikelola oleh seorang profesional. Reksadana memiliki resiko yang lebih rendah daripada saham, tapi potensinya pun lebih rendah dari saham, potensi returnnya ya, keuntungannya. Meskipun demikian masih lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Tempat menabung yang berikutnya adalah properti. Kamu bisa menabung di properti meskipun butuh modal yang sangat besar. Mungkin kamu bisa nabung dulu di saham atau reksadana. Setelah uangnya mencukupi, kamu bisa membeli properti. Properti yang ditabung bisa mendapatkan keuntungan baik dari sisi kenaikan harga maupun penghasilan pasif, terutama bagi properti yang disewakan seperti ruko, tanah, atau apartemen. Dan banyak sekali orang kaya yang juga memiliki investasi properti ini. Yang keempat adalah logam mulia. Emas batangan telah dikenal sebagai salah satu cara menabung yang menguntungkan dalam jangka panjang. Seperti sudah banyak diketahui bahwa harga emas dalam jangka panjang itu cenderung mengalami kenaikan. Tapi memang ada beberapa resiko yang muncul jika kamu menabung dalam bentuk emas batangan. Di antaranya resiko kehilangan. Namun sekarang muncul sebuah alternatif. Kalau kamu mau nabung emas batangan, kamu bisa nabung emas digital. Jadi seperti ya nabung biasa, cuma pas kamu nyetor uangnya, saldo kamu langsung dikonversi ke harga emas saat itu. Selain itu, kamu nggak perlu mencemaskan tempat penyimpanan emasnya. Dan untuk transaksinya pun bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja, selama terhubung dengan internet. Yang kelima, tabungan untuk dana darurat. Miliki tabungan untuk dana darurat. Tabung aja di tabungan biasa. Tujuannya supaya bisa diambil sewaktu-waktu pas ada keadaan darurat. Menyiapkan dana darurat ini sangat penting karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jumlah tabungan darurat yang ideal itu adalah 3 kali jumlah pengeluaran. Itu kalau kamu masih single. Kalau kamu udah nikah, maka jumlah dana darurat yang harus ada adalah 6 kali pengeluaran. Sedangkan kalau kamu udah nikah dan punya anak, maka jumlah dana darurat yang ideal adalah 12 kali jumlah pengeluaran. Menabung mudah untuk diucapkan, tapi pada kenyataannya sulit untuk diterapkan. Bukan karena memang tidak ada uangnya, tapi lebih kepada sikap dan perilaku kita yang masih kurang tepat. Karena kaya atau tidaknya seseorang, faktor terbesar yang mempengaruhi adalah sikap dan perilaku orang tersebut terhadap uang, termasuk dengan menabung ini. Ketika mendapatkan pemasukan, nabung dulu baru belanja. Jangan belanja dulu baru nabung. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara menabung yang benar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.